Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan dalam rangka konsultasi judul dan proposal skripsi. Beberapa mahasiswa sudah mengirimkan rencana penelitian dan ada yang juga sudah mengisi file blanko. Nah, sebelum itu ya, Ibu mau share dulu teori yang cukup penting ya, yang selain bisa untuk mendasari penelitian, kalian juga bisa memotivasi diri kalian. Di sini dipaparkan ya beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari seorang siswa atau seorang mahasiswa. Ya, jadi ada 4 faktor. Yang pertama, faktor sosial. Ya, faktor sosial itu yang di luar dari jangkauan guru. Karena mahasiswa itu kan atau siswa itu dia bagian dari makhluk sosial yang dia bersosialisasi. Ya, mungkin di sekolah masih bisa terpantau oleh guru, tapi kalau sudah di luar sekolah ya, itu sulit untuk dipantau guru. Di antaranya faktor sosiatal ini ya, latar belakang keluarga, terus lingkungan di mana dia tinggal, ya. Nah, pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Intinya tuh faktor-faktor yang eh, ketika seseorang itu dia berada dalam satu kelompok sosial yang di luar dari jangkauan gurunya. Nah, ini faktor yang juga mempengaruhi hasil belajar. Nah, kemudian faktor kurikulum. Nah, ini kan sudah masuk ke sekolah kan, faktor kurikulumnya. Ini juga mempengaruhi hasil belajar dari seseorang, gitu. Kemudian faktor dari gurunya, bagaimana gurunya memberikan pengajaran, ya, bagaimana guru dalam belajar itu dia menjadi perantara yang baik untuk menyampaikan pengetahuan. Dan yang keempat, faktor siswa itu sendiri. Ini dalam kontrol si siswa itu. Jadi ketika kalian kalian menyoroti hasil belajar, ada 4 faktor ini yang mempengaruhi, ya. Jadi kada hanya gurunya. Guru itu hanya satu dari 4 faktor. Sama halnya dengan faktor diri kalian sendiri. Tuh, jadi tidak bisa menyalahkan eh, ketika siswa gagal itu gurunya yang bermasalah. Tidak bisa mudah menyimpulkan seperti itu, ya. Kemudian yang Ibu paparkan ini ada berkaitan dengan rancangan penelitian salah satu dari kalian. Coba ya Ibu kada ingat namanya. Siapa nih yang merasa ada mengajukan rancangan penelitian pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap hasil belajar? Siapa?
Ulun bu, Rahmat bu. Rahmat ya. Bisa on cam kah, Rahmat? Supaya Ibu Pinandu. Nah, Rahmatlah. Rahmat sudah ada membaca penelitian Jahratun Nisa kah? Kakak tingkat angkatan 2018. Nah, Ada peneliti betul bu. coba baca nanti penelitiannya ya. Itu Jahratun Nisa ini bininya Ahmad Riyadi kalau tidak salah. Mereka berdua aktif di organisasi mahasiswa. Kalau Jahratun Nisa itu dia di PIK. Ah, sekarang berjualan isi toko di Alabio kak kayak KDI. KDI ya ibu lah. Coba nanti cari penelitiannya. Ibu juga akan bantu melacak penelitiannya. Karena seperti yang kalian tahu ya, em, Stay Muntai itu belum punya repositori. Nah, kalau saja ada repositori, mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi bisa mengupload ya hasil penelitiannya di repositori itu bisa dengan sangat mudah diakses oleh adik-adik tingkatnya dan masyarakat yang membutuhkan. Ya, doakan saja semoga tahun depan ya bisa kita punya repositori supaya mahasiswa itu tidak tidak sulit untuk mengakses penelitian terdahulu dari kakak tingkatnya ya. Nah, Rahmat itu nanti PR kamu ya. Cari penelitian Zahra Tunisa. Hasil penelitiannya itu Rahmat dia mengatakan tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, nanti misal penelitian Rahmat tetap mau ini, apakah nanti penelitian Rahmat ini menguatkan hasil penelitian Zahra Tunisa, artinya sama pada kadar pengaruh atau ya menolak penelitian Jahratun Nisa. Oh, Rahmat mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh ya latar belakang pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Dan kelemahannya nih Rahmat kalau penelitian yang dikaitkan dengan hasil belajar itu sumber data untuk hasil belajar biasanya diambil dari nilai UAS, nilai ujian. Nah, itu kelemahannya Rahmat. Jadi em, untuk validitasnya agak sulit kita percaya hasil penelitian itu karena tadi diukurnya hasil belajar siswa itu diukurnya hanya dari nilai UAS. Nah, padahal kan hasil belajar itu ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik gitu. Gimana kita bisa mengukurnya? Kalau untuk afektifnya berapa? Kalau untuk psikomotoriknya berapa? Ya, itu tantangannya Rahmat. Nanti nanti gimana kalau Rahmat mau menyambut tantangan ini? Apakah nanti variabel Y-nya mau dirubah gitu kan? Jangan hasil belajar, berarti sudah berbeda dengan penelitian Zahra Tunisa dari segi variabel Y-nya. Nah, caranya kamu temukan teori ini Rahmat. Nah, di buku ini ya, Ibu carinya di Google Books. Di sini kan ada 4 faktor ya yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, jadi kita berangkatnya dari teori, bisa mencari masalah tuh, ya. Ini pendapatan kan, income. Sekarang pengaruh pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar sama sih ya si belajar lagi-lagi. Tapi sudah ada perbedaan tadi dengan punya si Zahratunisa. Kalau Zahratunisa latar belakang pendidikan, kalau ibu tidak salah ya, latar belakang pendidikan orang tua. Kalau ini income, pendapatan. Misal nih nanti hipotesisnya pendapatan orang tua ya yang semakin tinggi pendapatan orang tua, maka semakin tinggi juga prestasi belajar siswa. Misal, kemudian yang hipotesis nolnya, yang nihilnya, ya, semakin tinggi penghasilan orang tua, maka semakin rendah. Oh, bukan nihil. Hipotesis yang HA, hipotesis alternatif yang satunya lagi.
eh, semakin tinggi prestasi pendapatan orang tua, maka semakin rendah prestasi belajar siswa. Nah, itu hipotesis yang HA1, HA2. Kemudian yang H0-nya tidak ada pengaruh ya antara pendapatan orang tua dengan prestasi. Bisa jadi seperti itu kan? Hmm. Jadi ini akan menggoyahkan Rahmat nih. Mau gimana jadinya, ya kan? Nggak apa-apa, Rahmat. Biasa itu memang yang agak sulit itu kita menentukan masalah. Belum lagi nanti ini mau di mana ya penelitiannya, gitu. Harus studi pendahuluan lagi. Misal nih, dulu dulu Rahmat ibu pernah PPL di Darul Ulum, Kota Raden. Nah, di situ ya, ibu masuk ngajar di kelas 3. Kelas 3 itu kan sudah mulai bisa bagak kalau siswa kelas 3 tuh sudah bisa mulai bagaknya tahu sudah barang bagus. Hmm, di situ siswanya ya kebanyakan anak pedagang. Pedagangnya kada kaleng-kaleng, pedagang yang cukup cukup besar lah ya. Nah, jadi anak-anak di situ dia udah tahu barang branded gitu. Kita lihat dari konteks sosialnya kalau kita mau menentukan lokasi. Nah, penelitian Rahmat tadi tentang pendapatan orang tua, ya kawa nih dicari datanya di Darul Ulum tadi. Karena kan di situ banyak anak pedagang yang tadi lumayan pendapatannya ya. Nak dilihat kayak pegerang pengaruh pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Jangan-jangan yang KTP berduit itu yang tinggi prestasinya, yang kuitannya KTP berduit. Atau sebaliknya, kuitannya berduit, lalu kau bayar ini itu ya, guru ngajar ke rumah, sehingga prestasi anaknya lebih tinggi dibanding dengan yang lain, yang pendapatannya lebih. Cuman tantangannya juga eh, sulit untuk em, mengambil data income ini, Rahmat, karena orang banyak kok menutupi pendapatannya. Ibu aja gini kalau ditakoni pendapatan pasti pasti interval kayak itu nah antara sekian sampai sekian kada pernah memedahkan pasti karena kan memang tidak pasti gitu kan kalau bukan PNS tidak tidak pasti berapanya gimana Rahmat tanggapannya. Nggih, Bu, bisa dicoba nanti. hmm kalau faktor guru nah tadi kan faktor sosial kan kalau faktor guru misalkan Rahmat mengambil faktor guru di sini pengaruh misalkan pengaruh apa ya? High expectation, pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Tapi tadi ya lagi-lagi kalau misalkan prestasi belajar, hasil belajar ya diambil datanya ya data UAS yang dikorelasikan jadinya. Beda dengan misal ini pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kamu mesti ngambil data kreativitas guru dan ngambil data motivasi belajar siswa. Jadi kadang ngambil angka yang sudah jadi. Misal tadi angka yang sudah jadi yang hasil UAS tadi atau hasil ya hasil ujian lah ya gitu. Pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa. X-nya kreativitas guru, Y-nya motivasi belajar siswa. Rumusan masalahnya seberapa variabel X, seberapa variabel Y, ya, dan yang rumusan masalah ketiganya seberapa pengaruh X terhadap Y atau seberapa hubungan X terhadap Y.
ketika kamu menggunakan istilah pengaruh atau hubungan, kamu harus punya rujukan, ya. Tidak semua hubungan itu memiliki pengaruh. Misalkan nih, variabel X dan Y itu berhubungan, ya. Tetapi variabel X belum tentu mempengaruhi Y atau sebaliknya. Punya hubungan eh, belum tentu saling mempengaruhi. Gitu. Udah pusing, Rahmat? Bila pusing itu tanda berpikir tuh. Bagus pusing. Terus di sini student relate faktor. Nah, ini faktor dari si siswanya sendiri. Nah, dari goal setting, bagaimana siswa itu menentukan tujuan, apa yang hendak dicapainya, target apa saja ya yang hendak dicapainya, ya. Self assessment, penilaian diri sendiri, ya, keyakinan tentang kecerdasan, effort, usaha dan belajar. Tuh. Ada pertanyaan kah? Selain Rahmat juga boleh ikut ya. Kita akan bahas sekawannya sampai habis waktu. Silakan, ada pertanyaan? Ibu, Fadlan, ibu, mau bertanya namun kah, Fadlan? misalnya bu, dia, Hmm, namun misalnya bu, ya judulnya tuh implementasi, itu kan bisa masuk ke PTK. hmm. Tergantung implementasi. Gimana dulu? Sepanjangan judulnya kayak apa? Implementasi media proyek itu ya, dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran PIK. Mm-mm. Ada tadi Ibu baca itu yang file yang diajukan Fadlan ya. Coba Pang kirim Nggih, pesan Fadlan supaya tak ke atas. Ampun Fadlan up kah tulisannya UP nggih, supaya tak ke atas nani. Udah kah? belum bu, Nah ya. sudah bu. Oke, kita buka punya Fadlan. Loh, lain kan nomornya Fadlan? Gambarnya gini lain juga tuh tadi. Hah? Kirim ulang Pang Ya, nih. ibu. Iyalah, timbul kali dana. Coba ulang, ulang. Kirim kirim Sudah. filenya maksud Ibu, kirim ulang filenya. Oh, Udah nggih, masuk nih. nggih. Ibu buka di HP tadi ada, pas yang dibuka di laptop kok ada. Nah, ya oke. Kita buka ya filenya dari Fadlan. Fadlan minallah. Bentar. Ya, ini ya. Nggih. Hmm. Tadi pertanyaannya silakan. Nah, itu Bu misalnya TKPTK atau ulun hendak taka kualitas aja Bu. Hmm. Kalau melihat judulnya ini PTK, di mana Ibu melihatnya ciri Implementasi paling itu bukan, bukan implementasinya, Fadlan, tapi nih meningkatnya. meningkatkan ini. Karena apa? Karena Nggih.
PTK itu ya eh, bukan penelitiannya bukan didasarkan pada keingintahuan atau ketertarikan peneliti, tetapi dia didasarkan dari keinginan untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau ada judul ini dalam meningkatkan, untuk meningkatkan efektivitas seperti itu, nah em, untuk contoh Padlan ini jelas PTK karena ada kata dalam meningkatkannya nih. Ya. Hmm. Nah, rumusan masalahnya Bang Bu, kalau Hmm. kualitatif kan satu di bahan, kalau kuantitatif itu variabel. Kalau PTK ini Bang, Kurang jelas Fadlan suaramu. rumusan masalah itu Bu biasaan PTK ini soalnya Matikan A aja atau kameranya Fadlan. Matikan aja kameranya supaya kada bersamut suara. Nah, oke. Ulang lagi, ulang. untuk rumusan masalah itu Bu, Nah, jadi PTK ini uh-uh. Jadi kalau untuk contoh rumusan masalah PTK, ya itu sudah dicontohkan di pedoman skripsi 2013. Ya, walaupun nih kalian sekarang kan sudah diberikan pedoman yang agak lain untuk dari pedoman 2013, tetapi sebagian besar ya pedoman, arahan, ya tuntutan itu masih seperti di pedoman skripsi 2013. Yang paling berbeda itu cuman penggunaan referensi manajer Zotero ya dan ada beberapa poin. Tapi untuk yang rumusan masalah kalian bisa melihat di pedoman skripsi 2013. Kalau untuk kalau untuk di PTK dia rumusan masalah bagabu di bawahnya tuh ada pemecahan masalah. Makanya sudah diberikan tuh di mana di contoh outline proposal ya. Bisa lihat di situ. Kemudian untuk membantu kalian juga lihat buku PTK-nya Wina Sanjaya dan buku PTK dari Suharsimi Arikunto. Ibu punya bukunya. Jika nanti mau pinjam bisa WA Ibu ya, biar Ibu bawakan minggu depan insya Allah. Tapi ini Ibu nanya dulu sama Padlan. Ini mau apa sebenarnya? Memang mau PTK atau gimana? besar mau PTK Bu Ai. Mm-mm. Oke. Em, terus di sini, proyektor itu kamu tahu apa enggak? Proyektor itu apa? Media pembelajaran yang biasa digunakan tuh Bu, yang layar lebar lah sambatan bahasanya. Proyektor itu alat untuk memproyeksikan gambar atau video. Alatnya itu. Jadi kalau yang diproyeksikan itu media, benar. Jadi proyektor itu bukan media. Misalkan PPT, PPT itu yang media. Memang proyektor itu untuk memproyeksikan gambar PPT atau video. Paham bedanya nggak, Fadlan? Iya beda. Berarti diganti aja ke Bu media proyektor jadi media kayak misalnya media multimedia model kayak itu. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi gini, untuk judul judul yang pian ajukan ini itu udah kebanyakan Fadlan. Kenapa minat belajar terus yang diukur, yang hendak ditingkatkan? Ada alasannya nggak? Kenapa hendak meningkatkan minat belajar? Apakah minat belajar di sana itu kurang? Terus terus udah diukur nggak? Sudah Bu, soalnya semalam tuh pas PPLA Hmm. belum sampai mana. Jadi pas Kayak pembelajaran sipil pemukurnya, mau ukurnya kayak apa? melihat dari tingkah laku siswanya kayak itu. Nah, Observasi. Ada nggak observasi dokumentasi hasil observasinya? Udah dihitung nggak berapa skalanya? belum. Nah, itu maka lulus deh metode penelitian ya. Apa nih? Ulang lagi dah tahun kena ambil lagi metode penelitian.
Karena biasa Nyamannya gitu. menyambut sudah mengukur minat belajar. Nah, nih bugar gitar. Namun kayak itu. Gini aja. Sebagai em, gini, misalkan nih lah, Fadlan hendak melakukan tindakan untuk meningkatkan minat belajar misalkan. Yang perlu Fadlan kumpulkan datanya pertama itu adalah em, minat belajar di lokasi itu nah sudah diukur kada. Terus ya mengukurnya mengukurnya itu kan namanya juga pengukuran. Data yang dihasilkan itu adalah data kuantitatif. Kan mengukur. Ingatlah Bahari, pengembangan sistem evaluasi. Terus pulang Padlan, untuk catatan judul yang PTK itu harus ada implementasi atau boleh apa tindakannya ya. Habis itu dalam meningkatkan apa ya. Terus mata pelajarannya apa, materinya apa, kelasnya kelas berapa ya. Terus kalau misalkan tahun ajarannya hanya sekolahnya sedetail itu kalau PTK. Makanya kalau bimbingan ibu yang PTK tahun tadi, itunya kadakawa pas pertama-pertama ini menulisakan materinya. Kenapa? Karena kan nya kada tahu nih. Belum tahu apa yang pacang di materi apa yang akan diajarkan dengan tindakan yang dipilihnya. Itu. Bedudinya habis ke sedi pendahuluan hanya dapat materinya apa. Dan ini catatan untuk PTK ya, untuk PTK di semester di tahun ini ya di tahun ini apabila mahasiswanya itu pakai materi yang semester eh, ganjil itu kada diterima. Tunggu, genap atau ganjil ya? Ganjil kada diterima. Kenapa? Nanti takutnya sudah kabuan pian melihat ini, melihat video YouTube yang ibu kirim yang pas rapat DPA. Sudah. Nah, itu kan ada catatannya untuk rapat PT, untuk materi, untuk penelitian yang PTK, materinya harus semester tertentu. Bila semester ganjil rasanya itu ditolak. Jadi harus yang semester genap. Coba nanti supaya ibu kada salah ngomong, lihati lagi yang video rapat DPA tuh. Nah, yang ganjil, kami tidak meng-ACC yang ganjil, jadi harus yang genap materinya tuh. Sudah ada rencana kah materinya yang pacang disampaikan waktu PTK tuh, Fadlan? Semester genap deh, Bo. Udah ada belum? Dan asalnya anak semester ganjil ini. Habis itu kan aja ibu semester genap, ada IPANG eh, materi, tapi itu opsi gitu. PR utama dulu yang mengukur minat belajar itu. Fadlan Oke. di mana rencananya penelitiannya? MS Nol Hikmah. Di mana itu? Telaga Mas, Bo. Telaga Mas. Iya iya Jadi iya. nggak masalah jualan TPL. Kamu emang orang Telaga Mas gitu? Iya. Hmm, Ntar dulu lah.
Kenapa memilih di pembelajaran bukan penelitian pendidikan agama Islam di masyarakat? Saya pikirnya masalah anu di sekolahan tuh ada isi proyektor cuma satu aja, jarang digunakan desain desain pembelajaran lah kayak itu. Hmm. Jadi untuk menerapkan itu supaya melihat nih minat siswa ini banyakkah atau ada lebih meningkatkan kah juga hasil belajarnya kayak nahan. Jadi kawa minta saran ke kepala sekolah kahan untuk menambahkan proyektornya supaya kawa. Hmm. Kurang menantang kalau menurut ibu ini mah ya. Kalau kalau kayak ini menurut ibu kada usah penelitian gin tahu kita pelajar itu siswa itu kalau dia disuguhi dengan yang tontonan, gambar, pasti ainya lebih perhatian. Kalau hendak menyarankan ke kepala sekolah supaya menambah proyektor, itu kada mesti harus penelitian dulu gitu nah. Tinggal pian sampaikan aja waktu pian PPL gitu. Pak, ini Pak, bagaimana kalau ditambah aja proyektornya misalkan. Tapi sebutin aja kata kita pakai, kayak pada nambah tuh. Gimana Pak Dlan? Pikirkan lagi ya supaya gini, skripsi itu tuh anggap namanya kan tugas akhir ya. Jadi memang harus yang maksimal dari kalian gitu. Jangan jangan yang praktis, jangan yang pragmatis. Misalkan karena orang Telaga Mas yang nelitinya di Telaga Mas, misalkan. Rahmat I, Rahmat I, mana nih Rahmat I? Ada, Bu. Kakak. Nah, Rahmat I ini kan dia orang Bangkuang, Kalimantan Tengah. Ibu tantang untuk dia neliti di Amuntai aja, kada bebulik ke Bangkuang, ya. Karena memang untuk AI, ya, AI, kecerdasan buatan itu sebagian besar masih didominasi penggunaannya di wilayah kota, ya, perkotaan. Tanya kayak Amuntai. Tapi Jaribu cari gurunya yang dia punya sertifikat, pernah ikut pelatihan ya penggunaan AI dalam pembelajaran. Itu akan lebih menantang Rahmat daripada yang kamu ajukan kan guru TIK-nya kan gitu. Ini cari yang guru PAI biar nanti signifikan penelitiannya. Signifikan itu artinya betul-betul bermanfaat ya untuk diri kamu pribadi, nanti bahkan untuk guru, bahkan untuk sekolah, bukan peres kayak itu. Cari guru PAI yang punya sertifikat dalam menggunakan AI. Biar akan lebih banyak belajar kalau ketemu guru yang seperti itu dibanding guru yang dia bisa otodidak. Memang ibu tidak mengatakan yang otodidak itu tidak hebat, yang bersertifikat yang hebat tidak, ya. Tetapi itu akan lebih em, apa namanya menajamkan penelitian Anda, lebih meyakinkan pembaca gitu. Jika Anda bisa menemukan subjek yang betul-betul dia mumpuni, ya punya sertifikat, gitu, terus dia bisa, ya, itu layak dijadikan subjek penelitian. Terus kalau kembali ke Padlan ya, Padlan, pikirkan ulang ya. Ini biasa aja, sayangnya kalau Padlan tuh meneliti yang biasa aja. Nggih, baik. Jangan media proyektor lah. Maka ibu lihat nih, di penelitian terdahulu bujur tuh PowerPoint. Ya, kenapa Padlan proyektor supaya beda Kak Padlan? Ada data tamu buat PowerPoint itu.
Apanya? Kalau mencari judul website yang memakai metode PTK ada Tatamu, yang ada siklus satu, siklus duanya itu Jadi ada Tatamu. Padlan menganggap ini eh, kebaruan gitu kalau kata tamu. Ada juga. Ya, jadi media tuh PowerPoint media, video media, ya, media audio visual yang kayak gitu. Lain media proyektor. Proyektor itu alatnya yang memproyeksikan gambar PowerPoint ataupun media audio visual. Cari yang lain, Padlan lah. Nggih. Ya, kesimpulannya ditolak secara halus, ya. Supaya demi kebaikan. Coba kita lihat yang lain lagi. Esok ajukan pulang, Padlan, Nay. Kita lihat lagi, nah. Punya siapa? Punya siapa nih? Lagi ada lumayan lah tadi tuh. Hmm, untuk Rahmat sudah dikomentari. Yang pagi-pagi tadi mengirimkan. Lain yang hanya-hanyar tadi. Manalah. Bisa di-up yang pagi tadi sudah mengirimkan. Sapitra. Oke, Sapitra. Sapitra. Nah, Muhammad Sapitra adalah orangnya lah. Ada, Bu. Kita lihat Sapitra, efektivitas pembelajaran Al-Quran hadis terhadap pasif belajar siswa. Pembelajaran Quran hadis, efektivitas. Ini belum. Nah, variabel X-nya apa, Sapitra? Eh, Apa? Ibu ganti pertanyaannya. Penelitian Pian nih, yang Pian ajukan nih kualitatif kah kuantitatif? Kualitatif, Bu. Kuanti, ampun Pian tuh efektivitas. Oh iya. Dan itu bukan pembelajaran Quran hadis, tapi bisa metode. Efektivitas metode apa ya dalam pembelajaran Quran hadis terhadap pasif belajar siswa. Ya gitu. Misalkan efektivitas mode pembelajaran apa ya terhadap pasif belajar. Yang namanya efektivitas itu kita hendak mengukur efektif atau kada, tercapai kada tujuan pembelajaran dengan digunakannya apa misalkan metode ya untuk hasil belajar siswa. Berarti ini udah salah sasarannya Sapitra. Sapitra maunya kualitatif ya, tapi yang di Nggih, judul Bu. yang diajukan kuanti. Konten. Mm-mm. Nah, kayak apa tuh? Nah, Ibu Betakun, nah Sapitra, di MTSN 12 itu muatan lokalnya apa aja? Lokalnya eh kurang tahu apa sih, Bu? Hmm, jadi ginilah, eh, sekolah-sekolah itu dia punya kekhasan sendiri kan, ciri khas tersendiri yang membedakan dirinya dengan sekolah lain. Salah satunya adalah kurikulum muatan lokal. Nah, kita mau tahu nih di MTSN 12 itu muatan lokalnya apa? Kalau nanti dia cukup unik dan layak diteliti, kamu bisa meneliti itu. Tapi Tra orang haruskah? Mora haruskah? Orang keluar, Bu. Lumayan loh ke ini ya, ke MTSN 12 lumayan. Berapa tikungan gitu kan. Kaliat, hanyar ke Subarang pulang.
Alumni sana kah? Inggih alumni sana, Bu. Harusnya ingat muatan lokal di sekolahan Saurang. Hmm. Apa kekhasan di sana? Itu bisa diangkat ya. Hmm. Pikirkan lagi nanti ya. Yang jelas nanti kalau misalkan mau mau penelitian kuanti, ibu bantu. Ya, cuman yang ibu nggak bisa bantunya mengolah datanya, menghasilkan, misalkan data kan sudah didapatkan tuh, lalu diolah di Excel. Ibu kadang kalau membantu. Kenapa? Satu, ibu alatnya kada, laptop ibu nih speknya kada untuk itu kayak nah, untuk cuman nulis dan sedikit yang ini untuk media pembelajaran kayak Zoom nih masih bisa lah. Cuman kada kawa yang SP, SPSS kada kawa punya ibu nih laptopnya. Speknya kada sampai ke situ. Cuman ya kalau untuk analisis data kuantitatif yang menghitung median, modus seperti itu sampai dengan mengaplikasikan rumus korelasi itu kau wajib minta bantuan orang ya. Cuman tetap harus kita yang menulis hasil, menulis analisis, tetap harus kita. Jelas ya, Berarti mun Sapitra? nggih, Bu. Berarti mun kuanteni pas jaga, Bu, judulnya nek. Belum pas. Itu pembelajaran Quran hadis apanya tuh? Kan pembelajaran itu ada tujuan, ada materi, ada metode, ya atau strategi, ada evaluasi. Yang mana yang pas diandak di situ? Misalkan strategi, Hmm. strategi apa? Harus eh, harus studi pendahuluan dulu pian tuh ke lapangan. Apa gerang? Strategi, metode, model pembelajaran yang digunakan oleh guru Quran hadis itu. Medianya apa? Terus pian hendak meneliti yang mana? Hmm. Untuk diukur seberapa efektif penggunaan. Misalkan media, misalkan tadi metode, strategi. Nah, harus jelas variabelnya kalau mau kuanti. Ya. Nggih, Bu. Mm-mm. Terus, jadi udah tahu langkah selanjutnya apa, Sapitra? Ini memperbaiki judul. Heeh, cari lagi masalahnya ya. Boleh misalkan mau yang kuanti, apa? Tentukan variabelnya. Nanti kalau misalkan mau ada berubah lagi, mau yang kualitatif, tadi harus ada sesuatu yang unik yang membuat peneliti itu tertarik. Hmm. Kalau mau PTK tadi, ada yang hendak ditingkatkan, ya, meningkatkan tadi atau mengurangi. Mengurangi itu bisa mengurangi kejenuhan, mengurangi kebosanan, ya, mengurangi apa lagi yang pokoknya yang negatif itu kan harus dikurangi dan yang positif itu harus ditambahkan, ditingkatkan. Itu PTK. Tahun tadi tuh Ahmad Syauqi dia untuk ada model pembelajaran STAT rasanya untuk mengurangi kejenuhan belajar. Kejenuhan kan harus dikurangi, bukan untuk ditingkatkan. Meningkatkan kejenuhan belajar. Oke ya, bisa ya, Mbak Sapitra ya. Nggih, Bu, insyaallah. Kita lihat lagi, siapa lagi yang mau dibahas? Rahmat D, Rahmat I sudah, Sapitra sudah, Padlan sudah. Siapa lagi? Sabri. Nah, Sabri ini yang kawannya Rahmat I di Intisyarul Barat ya. Iya, Bu. Nah, oke, perlu diketahui di Madrasah Intisyarul Barat ini sudah sering dijadikan lokasi penelitian ya. Jadi harus punya alasan yang kuat kenapa kita mengambil lokasi itu. Jangan pakai alasan saya PPL di situ, ya.
Penerapan metode permainan dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Oke, nah Sabri mau bertanya, kalau yang sekarang nih, adakah kamu em, mengobservasi atau mengadakan studi awal ya seberapa semangat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Intisyaruma Barat, baik di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Adakah kamu punya gambaran data tentang itu? Untuk sekarang kada pang belum gue. Itu harus dicari itu. Terus nanti untuk menentukan kelasnya, cari kelas yang paling kada semangat belajar. Itu yang perlu ditingkatkan. Jadi harus ada punya data yang bisa membandingkan nih. Ya, misalkan kelas berapa. Memilih kelas ini karena berdasarkan hasil studi pendahuluan, ya, merupakan kelas yang paling tidak semangat belajar atau yang paling kurang semangat belajar. Tuh. Dan tadi catatannya, judulnya harus lengkap kalau PTK, ya. Nanti ke materinya materi apa, terus kelasnya kelas berapa tadi ya, tahun ajarannya. Seperti itu Syabri. Metode permainan, permainan apa? Harus harus spesifik juga. Udah ada rencana kah? Metode permainan apa yang hendak diterapkan? Hilang jaringan kah, Sabrinya? Ada bu, ada bu. Jadi itu yang di. Jadi gini untuk kalian semua, apabila memerlukan eh, surat observasi awal, silahkan saja meminta ke Biro Penelitian dan Skripsi ya. Nanti hubungi Ibu Palhi. Ada ya kalau habisin nomor WA Ibu Palhi. Ada bu. Mm-mm. Jadi jangan ragu ya untuk em, karena memang masalah teknis itu juga perlu diperhatikan apabila kita mau ke rumah orang ya, anggap seperti itu, kita perlu rekomendasi, perlu izin gitu. Nanti kalau sudah selesai observasi awal, minta surat selesai observasi awal seperti itu ya. Nanti bisa kamu lampirkan di proposal kamu, membuktikan bahwa memang benar sudah dilakukan penelitian penciuman lapangan gitu ya. Ada pertanyaan? Kita lihat lagi. Yarni, kita lihat ya. Udah kelihatan kah di layar? Ada bu. Penerapan media pembelajaran berbasis website Wordwall di era Merdeka Belajar untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Padang Besar Hulu. Hmm, PTK ya, Yarni? Enggak, Bu, PTK. Hmm. Tadi ya yang komponennya yang seperti Ibu bilang, materinya harus ada, terus kelasnya harus ada,
tahun ajaran juga harus ada. Terus tidak perlu yang di era Merdeka Belajar itu. Tuh, Gitu. coret lo di Merdeka Belajar. Jelas ya? Iya, Bu, jelas. Jadi untuk PTK itu dia ada aturan elemen-elemen yang harus ada dalam judul PTK. Ini materinya apa nanti? Ini materinya, Boy, rencana hidup damai dalam kebersamaan Itu di temanya bab kan? 6. Temanya. Ini Materinya materi materi Pai dan Budi Pekerti. itu Hidup judul mapelnya. damai, hidup damai dalam kebersamaan tentang membahas Mm-mm. Quran surah Al-Imran, Bu. Oh, Quran Quran hadis ya berarti. Bukan, Iya. karena dia SD ya. Jadi Iya, Bu. mata pelajarannya Pai dan Budi Pekerti. Temanya tadi itu materinya Quran ayat. Bentar, Bu, buka akan bukunya. Itu semester ganjil atau genap ya nih? Genap, Bu, di bagian bab Oke. 6. Heeh, heeh. Boleh, boleh. Kemudian pertanyaannya, kamu perlu alasan yang kuat nih. Kenapa yang mau ditingkatkan minat belajar? Apakah di sana minat belajarnya kurang? Ah, izin, Bu, semalam ada sempat beberapa kali juga dan kebetulan Ulun juga melatih pramuka di sana. Terus melihat rata-rata siswa di sana itu tipe yang kinestetik, Bu. Kalaunya mereka itu memakai metode ceramah, itu kebanyakan ah, kayak ingin hendak bulik, boy. Itu nah, kayak cepat bosan. Sedangkan ada juga ulun batakun lawan guru painya, ah, pernahkah memakai media. Habis itu jar bapaknya, boy. eh, ini sudah lawas kadar memakai. Itu ada LCD juga yang misalkan pian anak memakai kena waktu PPL. Nah itu, Bu, alasan ulun mengapa ingin meningkatkan minat belajar siswa. Dengan kata lain, belum ada pengukuran awal ya untuk minat belajarnya. Ini, Bu. Itu harus diukur, ya nih. Dan gini, misalkan kelas 4, 5, 6 harus diukur semua tuh minat belajarnya 4, 5, 6. Anggap ya 4, 5, 6 karena kelas yang cukup inilah cukup usianya cukup bisa diajak berkomunikasi ya terus eh, ya kita punya alasan sendiri lah memilih 4, 5, 6 bahkan TPL pun diarahkan untuk ngajar di kelas 4, 5, dan 6 kan kalian Ini, yang Bu. untuk penilaiannya. Nah, harus diukur dulu misalkan 3 kelas ini. Nanti minat belajar kelas berapa yang paling rendah itu yang akan dijadikan eh, kelas untuk diberikan tindakan. Diukur tuh. Kalau mengukur kan pakai instrumen. Dengan instrumen itu kita dapatkan data dan datanya tuh kena hasil olah datanya tuh angka. Berapa seberapa minat belajar di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Karena kelas yang paling rendah angkanya, angka minat belajarnya itu yang kita berikan tindakan. Terus untuk proposal skripsi diperbaikilah di bawah ini sarjana pendidikan. Karena kita SPD kan, sudah SPD, bukan SPDI lagi. Ya, disesuaikan ya. Jelas ya nih? Tinggi, Bu. Eh, Berarti tadi, Bu, yang judul Lampun Ulun kan ditambah materi, kelas, sama tahun ajar, Bu.
Itu Mm-mm. kan untuk Ya, mengetahui kelasnya berapa itu diukur dulu dengan instrumen. kamu udah baca buku PTK siapa, Yarni? Ada Bu, skripsi kakak tingkat Aduh, itu yang di perpustakaan ada dua ulun baca. Habis itu ada bukan juga yang bukan dari skripsi, Kang, buku, buku metode PTK. Ada dua yang Ibu sarankan, ya, belum PTK-nya ada Wina Bu, Sanjaya atau Suarsi Marikunto. Kamu pakai yang mana? belum ada Bu mencari buku itu. Mm, Di Ipusnas ada punya. Ibu kada ingat di Ipusnas tuh Ampun Wina ke Ampun Suharsimi. Pokoknya ada. Bisa kamu cek Ipusnas ya. Oke Bu, siap. Dan ini saran dari Ibu, tolong coba cari selain minat belajar ini nah, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Biasanya mahasiswa tuh memang motivasi lah yang hendak ditingkatkan, minat, hasil belajar. Coba misalkan dicari yang jarang diangkat oleh mahasiswa. Misalkan nih, eh, meningkatkan konsep diri, misalkan, atau meningkatkan disiplin. Disiplin sudah banyak sih juga. Cuman ya yang unik lah gitu. Karena kan sayang nih kalau kita ngambil penelitian yang biasa-biasa saja, eh, mengingat skripsi ini adalah tugas terakhir kita di jenjang S1. Gimana? Oke Bu, nanti ulun coba mencari Coba. eh, selain minat belajar siswa. Dicoba yang unik, ya yang lebih menantang lah. Bentar, Ibu ada yang mau dicek dulu. Bentar lah, Tunggu tuh. Kalian melihatkah di layar Ibu? Di layar Ibu ini ada yang harus poin-poin yang harus ada di penelitian tindakan kelas. Samakah di layar Bu Empian? Ada debu. Belum, Bu. Oke, Belum, Bu. ulang ya, coba. Nah, sudah? Sudah, Bu.
Ya, Bu. Nah, coba lihat itu di penelitian tindakan kelas, poin-poin yang harus ada dalam proposal skripsi yang diajukan. Halaman judul, outline, latar belakang masalah, dan penegasan judul, perumusan masalah, dan pemecahan masalah. Ini yang Ibu bilang tadi, yang di awal. Jadi seperti ini ya susunannya. Tujuan penelitian dan signifikansi, sistematika penulisan, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan. Ini kita dua nih. Jadi yang terserah anak-anak di mana, di F atau I, terserah. Ya. Yang penting ada sistematika penulisan. Pemecahan masalah. Nah, ampun Yarni, ini peme ini di bagian perumusan masalah dan pemecahan masalahnya fontnya kada sama. Nanti diperbaiki lah kalau membuat pengajuan proposal harus rapi-rapi. Kemarin spasinya berapa Jeribo? 1,5. 1,5 Bu. Nah, diperhatikan ya. Terus jangan terlalu renggang. Kalau terlalu renggang dirapatakan. Sudah bisa elok merapatakan yang renggang. Diblok dulu, baru nanti di layoutnya yang afternya spacingnya itu harus kosong 0 pt. Ini udah pakai Zotero ya. Tapi tidak ada catatan kakinya nih. Catatan kakinya nggak Nah, ada. itu Bu, ulun hapus boy semalam untuk Malah catatan kenapa kaki yang dihapus? karena melihat yang di skripsi juga boy. Nah, maka semalam itu sudah jelas di pengajuan judul. Menggunakan referensi manajer, stylenya Turabian. Turabian itu, Turabian 8 ke 8 full note itu ini catatan kaki, bukan enot lagi, maka sudah dipadahkan semalam. Ini mendengarlah semuaan lo. Oke. Katrida, jadi pakai referensi manajer itu. Tinggal nambah halamannya aja untuk kutipan. Tambahkan secara manual. Rumusan masalah untuk yang kualitatif sebutin aja. Nanti yang diuraikannya di bagian pertanyaan penelitian. Ya, karena memang pertanyaan penelitian itu adalah rumusan masalah yang sudah diuraikan melalui teori yang dipakai. Beda dengan yang kuanti tadi, rumusan masalahnya tiga. Bagaimana? Seberapa X, seberapa Y, seberapa pengaruh atau hubungan X terhadap Y. Seberapa pengaruh atau hubungan X dan Y. Kayak gitu ya. Ada yang hendak ditanyakan kah? Sabri udah dikomentari. Siapa lagi yang belum? Si Samsul Muarif. Samsul Muarif ada? Samsul? Ada, Bu. Oke, Samsul.
Benua Lawas, upaya guru pendidikan agama Islam dan meningkatkan PTK ya, Samsul. Halo, kalau dari judul ini PTK, karena hendak meningkatkan. Metode apa yang hendak digunakan dalam penelitian? Kuali, Bu. Tapi ini PTK judulnya. Jadi ditolak ya. Berarti kada paham nih belum. Belum bisa menentukan jenis penelitian yang sesuai dengan eh, apa namanya judulnya. Dari judulnya aja kada kalau ngelompokkan belum nih. Ini bukan kualitatif mur, iya kualitatif bisa ya. Cuman kalau ada dalam meningkatkan itu artinya PTK. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata. Ya, jenis datanya kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan data angka. Bisa kabu PTK tuh datanya dengan kata-kata? Bisa ai. Tapi selama ini Ibu terus mengarahkan kepada bimbingan Ibu yang dia melaksanakan PTK itu pakai data angka. Data angka untuk menunjukkan peningkatan. Misalkan peningkatan minat belajar, seberapa angka peningkatannya itu dari asalnya sekian menjadi sekian, jadi lebih jelas. Karena kan kalau pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif itu lebih positif. Kada kira-kira lagi, sudah pasti berapa angkanya itu. Nah, Samsul Ma'arif nih orang Benua Lawas. Ibu nggak tahu nih apakah sinyalnya lah yang bermasalah atau personalnya nih yang bermasalah sehingga lambat Bu, suaranya. tektokannya nih. Putus-putus, Bu, suaranya. Yang putus-putus, Boy. Adakah lagi yang belum dibahas? Yang sudah mengirimkan tapi belum dibahas, adakah? Atau ada yang hendak bertakun? Boleh. Katrida, sudahkah? Ada yang hendak ditakunakan nggak? Hmm. Belum ada mengirimkan ya, cuman ada konsultasi judul saja. Strategi guru dalam menanamkan karakter religius siswa melalui program pembiasaan membaca Al-Quran. Kalau penelitian karakter religius yang di sekolah Islam, ya, Ibu masih tidak bisa menerima karena
kalau di lembaga pendidikan Islam itu sudah pasti karakter religius yang diinternalisasikan, coba diajarkan, coba dibiasakan. Beda dengan nanti karakter religius tapi di sekolah umum. Nah, itu ada mengandung permasalahan di situ. Tahun tadi itu ada bimbingan ibu yang dia mengangkat topik tentang penanaman internalisasi karakter religius, tapi di madrasah ya. Jadi ibu arahkan di sekolah umum gitu ya. Ada yang hendak ditanyakan nggak, Katrida? Pun Kita masih mencari-cari lagi permasalahan. Ibu masih mencari permasalahan, tapi tadi ada kayak sambil membaca-baca di jurnal dan di Google Scholar itu ada pang sedikit mendapatkan ide seperti kayak contoh judul ulun yang saat ini itu hendak mengajukan tapi belum ada membuat belangkonya belum. Adapun judul ulun mengajukan yang terbaru ini penerapan model pembelajaran storytelling. Nah, adapun storytelling ini kayak seperti diberikan kayak dongeng atau kayak sejenis cerita, tapi di sekolahan yang ingin ulun teliti ini karena gurunya di sana monoton terhadap metode pembelajaran itu dengan ceramah Bu. Bukan apa-apa yang dapat diambil dari dongeng tersebut Bu, supaya sesuatu muncul sebenarnya. Suaranya putus-putus ya di tempat ibu. Tidak bisa tertangkap oleh ibu maksud dari Katrida. Tetapi sedikit tadi ada istilah storytelling ya dalam pembelajaran yang mau diterapkan. Ya coba aja diformulasikan ya. Yang jelas di sini untuk Samsul Muarif juga ya diformulasikan aja lagi. Cari permasalahan yang lebih lebih layak untuk diteliti dan signifikansinya jelas. Ya, artinya penelitian ini memang harus dilakukan, ya. Memang jawaban dari rumusan masalah itu harus didapatkan dari hasil penelitian. Terus apa namanya? Penelitian ini nanti hasilnya bermanfaat, ya, signifikan gitu untuk pembelajaran, untuk guru, untuk sekolah, ya, dan untuk pribadi peneliti sendiri. Kemudian coba lihat adakah lagi yang belum dibahas, yang sudah mengirimkan ke ibu tapi belum dibahas? Muhammad Salman, adakah di sini? Muhammad Salman. Yang akrab lawan Muhammad Salman siapa di sini? Katridai lah, karena satu lokal. Ya lah Katrida. Pun Bu, Muhammad Salman yang di Kaltim itu akrab kah? Di lokal A kan? ini Bu lokal A. Nah, eh, cobalah nanti di apa namanya dikomunikasikan ya. Ibu nggak tahu nih apakah memang dia tuh kesulitannya di jaringan atau gimana ya, sehingga sepertinya menurut pengakuan dia tidak paham, dia tidak mengerti gitu kan dengan yang pengumuman judul dan lain sebagainya. Nah, nanti dicoba ditakuni lah apa gerang sebenarnya permasalahannya gitu. Karena Katrida yang selokal lawan Inya lawas
ya. Jadi ibu minta tolong sama Kak Trida. Oke, Bu. Kita tuh bantu-bantuan aja supaya nanti bisa lulus sama-sama, ya. Nah, di grup ada ibu memberikan beberapa alternatif topik yang bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi permasalahan dasar, ya, topik jurnal di penulisan skripsi. Ada penggunaan AI pada pembelajaran PAI. Ini kan lagi marak-maraknya tuh. Dan banyak juga guru yang mengikuti pelatihan AI, baik secara offline maupun online melalui si Pintar Kemenak. Nah, kemudian kurikulum berbasis tauhid di sekolah Islam integral. Ini juga belum ada ya yang mengangkat topik ini. Kalau di Amuntai, sekolah Islam integral itu di masuk Banjang nggak ya? Yang Karyas itu, tau lah Bu Pian. Yang sebelum Bu, Iyuns, Bu sebelah kiri. tahu. Nah, itu kan ada tuh MI integral, Oke. madrasah. Itu ciri khasnya ya kalau sekolah integral itu sekolahnya kah madrasahnya kah? Itu kurikulumnya berbasis tauhid. Kalau ada yang tertarik, itu ciri khasnya sudah. Nah, dari Amuntai setahu Ibu adanya di situ. Kalau di Tanjung ada di Sekolah Islam Hidayatullah di Maburai. Siapa yang berminat bisa. Kemudian ada desain pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Sekolah Muhammadiyah bisa SD, SMP, SMA. Nah, Sekolah Muhammadiyah itu kan sekolah Islam ya termasuk dalam ruang lingkup kajian PAI. Masing-masing sekolah sudah Ibu katakan di awal tadi dia punya ciri khas tuh. Ya, ciri khas yang membedakannya dengan sekolah lain. Nah, yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan yang lain itu adanya pembelajaran Ismu Bais, ya, Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi Bu Hampian bisa mempertimbangkan itu menjadi topik penelitian skripsi Bu Hampian. Tahun tadi ada Ashraf ya M Ashraf Nabawi, dia meneliti pengajaran nilai agama di Panti Asuhan Muhammadiyah Alabio. Nah itu dia sebenarnya nggak mau meneliti di Panti Asuhan Muhammadiyah ya, dia ngambil yang aman di Karyas kayak pokoknya di sekitar Amuntai Kota itu. Jadi ibu kenapa di situ? Ada alasan yang kuat kah? Ternyata ada. Lalu ibu pilihkan di Panti Asuhan Muhammadiyah di Alabia tuh kenapa? Karena di Panti Asuhan Alabio Muhammadiyah Alabio itu dia panti asuhan paling pertama di Kalimantan Selatan yang Muhammadiyah kan lah, yang Muhammadiyah gitu. Jadi udah tua banget tuh pantinya tuh. Umurnya sekitar 50 tahun kah berapa tuh kada ingat Ibu. Nah, jadi eh, karena dia itu punya sejarah yang panjang, logika asumsinya kan udah punya konsep pendidikan yang mapan gitu, bagaimana mendidik dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak panti di sana, anak asuh di sana. Nah, jadi itu bisa jadi apa latar belakang yang kuat untuk penelitian di sana. Nah, kemudian kalau hendak meneliti di NU boleh, di Matlaul Anwar Ibu kurang kurang tahu ya kekhasan dari lembaga pendidikan Matlaul Anwar itu apa? Kada tahu Ibu. Kalau ada yang tahu dan bisa berminat boleh ya. Karena tadi setiap sekolah itu dia pasti punya ciri khas. Ya, apalagi sekolah yang eh, ada berafiliasi dengan ormas keagamaan. Tadi misalkan Matlaul Anwar, NU, Muhammadiyah, ya, dan organisasi yang lainnya. Kalau di JSIT itu kan dia gerakan terbiah dari PKS ya, dari PKS. JSIT itu gerakan terbiah. Nah, di sini ada lagi yang mau Ibu tawarkan nih, tantangan kepada kalian mau meneliti di pesantren tentang terkait dengan pelaksanaan pendidikan diniyah formal. Ada unit pendidikan diniyah formal di pesantren. Kalau PDF ini dia lulus pesantren tuh kawa ke sekolah umum. Ya, ijazahnya tuh kawa untuk melanjutkan ke sekolah
lanjutan ke kuliah, Kawak. Konsepnya tadi pendidikan dinia formal di daerah Danau Panggang. Ada ganal Ibu lihat tuh. Adalah di sini orang danau lah. Danau Bebirik. Terus topik tantangan yang kelima adalah kesejahteraan guru agama atau guru pendidikan agama Islam di tempat terpencil, terluar, atau tertinggal. Nah, tempat terpencil, terluar, atau tertinggal ini ditentukan oleh undang-undang. Ya, seperti di dulu kan Amuntai ini termasuk yang tertinggal atau terpencil ya, kada ingat Ibu. Kalau terluar tuh biasanya tuh yang dekat perbatasan. Nah, kita lihat di situ permasalahan tentang kesejahteraan guru agama atau guru pendidikan agama Islam. Guru agama tuh kenapa jadi ada ataunya guru pai? Guru pai itu guru pai yang di sekolah kan. Terus kalau guru agama, guru atau orang di lingkungan masyarakat yang mengajarkan pendidikan agama, ya pengajaran agama. Maka disebut guru agama. Jadi istilahnya untuk yang mengajarkan agama non formal. Eh, Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jam Ibu, 18 ya? izin Bu. Izin Ya. Bu. Oke, Ramadhani dan siapa tuh Ruhi ya? Bertiga tuh siapa tuh? Mudah. Oh muda, muda Ruhi ya tuh. Ini. Sama Ramadhani. Yang mau Iya. ditanyakan apa? Eh, Tadi baru ngirim gue yang untuk judulnya lewat chat pribadi Pian itu pas sore Mm-mm. tadi. Jadi Mm-mm. minta tanggapan Pian aja Boy mengenai judul yang kami tawarkan, yang ajukan ya. Karena ini udah jam 18, nanti Ini, ya. Yang iya berikutnya berarti kayaknya berarti. aja boleh. Ini, Ah, ah. masih banyak Ibu lah. Iya, nanti ya. Besok insya Ini, Allah pada jam yang sama deh. Gimana? Kalian ada mata kuliah nggak besok? gak ada Bu. Gak ada Boy. Oke, besok lagi janjian ya pada jam yang sama. Kak Ini. Trida, silakan terakhir. Pun Bu, Silakan. izin bertanya Bu, untuk mengenai judul yang ulun tadi tentang yang minat belajar yang masalah model pembelajaran storytelling ini, kira-kira dari pemahaman ulun, ibu tadi minat belajar kan rata-rata banyak sudah. Nah, apakah minat belajar nih ulun ganti atau bagaimana Bu? Soalnya di sekolah yang ingin ulun teliti ini beberapa bulan ulun lihat guru akidah akhlak di sana monoton menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah aja Bu, tidak ada kayak variasi-variasinya gitu. Nah, jadi mungkin ulun hanya menerapkan model pembelajaran yang baru kayak itu Bu. Hmm, oke. Jadi gini, yang namanya observasi awal tuh Kak Trida ada sekali dua kali. Misal pian observasi awal tuh seminggu, nah seminggu. Pian jaga, pian catat, pian iringi si guru itu. Bila masuk ke lokal itu berapa kali si Din masuk dalam satu minggu itu, terus bila ngajar, ITH apa aja yang digunakan di apa di Sidin menggunakan metode apa aja, dicatat juga. Terus berapa kali Sidin masuk dengan menggunakan metode ceramah di ITH juga. Kalau ada dalam seminggu itu Sidin berkesah, kan storytelling juga itu. Jadi harus ada datanya. Data inilah yang kita sajikan pada latar belakang masalah. Jadi jangan pas melihat aja, terus kita langsung menarik kesimpulan, tidak. Harus ada eh, observasi yang cukup meyakinkan gitu ya. Untuk kita mengklaim, oh ternyata monoton. Monoton itu misalkan dari 27 kali pengamatan, 25 dasar ceramah sidin kada suah bekesah. Ceramah tupang melulu tentang materi. Tidak pernah menyampaikan cerita
tidak pernah menyampaikan materi itu dengan gaya bercerita yang menarik bagi siswa, misal kayak itu. Jadi harus ada frekuensinya kayak itu, nah yang bisa kita pegangi memadahkan orang monoton tuh. Terus kenapa harus minat? Harus ada alasan yang kuat, ya. Melihat minat tuh kayak pegerang. Coba Ibu betakonan Katrida. Pian memadahkan orang itu berminat, cukup berminat, tidak berminat, kurang berminat, cukup berminat, sangat berminat tuh kayak apa? Bu, untuk yang itu mungkin bisa dilihat dari gaya belajarnya Bu. Misalkan nih dilihatnya pada kayak setuju dilajari menggunakan metode ceramah kayak contoh Bu, misalkan ini rancak izin ke WC. Nah, sedangkan itu gambaran bahwa yang Ibu ajarkan di evaluasi rasanya itu adalah resistensi siswa kepada guru. Nah, Berarti bukan minat kan? gimana? Bukan minat kan? Tinggi, Bu. Nah, itu. Nah, harus hati-hati mengarani jer Ibu. Ingatlah dulu ajaran Ibu hati-hati mengarani. Ciri-cirinya hampir sama, tapi ngarannya belain. Tinggi, Bu. Itu. Oke, untuk hari ini cukup dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi Begamatan kan masih ada waktu berapa hari lagi nih. Begamatan kita, tapi harus konsisten. Tiap hari harus ada kita diskusi, tiap hari harus ada pemikiran ya yang mengarah kepada tercapainya target kita. Target kita mau em, ikut proposal ya Oktober ini tanggal 19 gitu. Oke, cukup sekian dari Ibu pada hari ini. Kita lanjutkan besok insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.